Yang mendengar kisah ini pasti menangis. Ini adalah kisah seorang bayi yang dibuang oleh ibunya dan ditemukan oleh seekor harimau. Dan ia dirawat oleh seekor harimau, hingga akhirnya tumbuh menjadi anak yang pintar. Untuk itu simak kisahnya sampai selesai. Dan beginilah kisah selengkapnya. Di sebuah desa kecil yang terpencil, seorang bayi perempuan mungil menangis tanpa henti di bawah langit malam yang gelap. Bayi itu baru saja ditinggalkan oleh orang tuanya yang tidak mampu merawatnya. Mereka meletakkannya di tepi hutan, berharap seseorang menemukannya. Namun, tak ada manusia yang datang, hanya sunyi malam yang menemani tangis pilu itu. Di tengah hutan, seekor harimau betina yang baru saja kehilangan anak-anaknya mendengar tangisan tersebut. Ia mendekati suara itu dengan hati-hati, mencium bau manusia yang lemah tak berdaya. Namun, entah mengapa, naluri keibuannya menggantikan sifat buasnya. Dengan lembut, ia membawa bayi itu menggunakan mulutnya ke dalam sarangnya. Bayi itu kini memiliki pelindung yang tak pernah ia bayangkan. Hari demi hari berlalu, bayi yang diberi nama Rimba oleh harimau itu tumbuh menjadi anak kecil yang tangkas dan kuat. Harimau betina mengajarinya cara bertahan hidup di hutan, mencari makanan, dan menghindari bahaya. Rimba belajar memanjat pohon, menangkap ikan di sungai, dan berkomunikasi dengan hewan-hewan lain menggunakan gerakan tubuh dan suara. Meski hidup di tengah rimba, Rimba memiliki jiwa yang penuh kasih. Ia merawat anak-anak hewan yang terluka dan berbagi makanan dengan mereka. Harimau betina selalu berada di sisinya, melindungi dan memastikan gadis kecil itu aman. Namun, di sudut hatinya, Rimba sering merenung. Ia merasa berbeda dari makhluk hutan lainnya. Wajahnya, tangannya, dan tubuhnya tidak seperti mereka. Ada rasa ingin tahu yang tumbuh, tetapi ia belum memahami arti dari perasaan itu. Suatu hari, saat Rimba berusia 17 tahun, ia melihat makhluk aneh di pinggir hutan. Seorang pemuda dengan pakaian compang-camping sedang memotong kayu. Rimba penasaran. Ini adalah pertama kalinya ia melihat manusia selain dirinya sendiri. Namun, ia tak berani mendekat. Harimau betina memperingatkannya dengan auman pelan, tanda bahaya. Pemuda itu, bernama Arjuna, merasakan ada sesuatu yang mengamatinya. Ketika ia berbalik, ia melihat gadis dengan rambut panjang yang acak-acakan dan kulit yang terkena sinar matahari. Mata mereka bertemu sejenak sebelum Rimba berlari ke dalam hutan. Pertemuan itu membuat hati Rimba bergejolak. Ia ingin tahu lebih banyak tentang dunia luar. Harimau betina yang semakin tua menyadari keinginan Rimba. Dengan berat hati, ia mengizinkan gadis itu pergi. Sebelum berpisah, harimau itu mengantarnya ke tepi hutan, memberikan auman lembut sebagai tanda perpisahan. Rimba berjalan menuju desa, mencari pemuda yang ia temui. Ia merasa canggung dan bingung saat melihat manusia lain. Penampilannya yang liar membuat warga desa takut. Namun, Arjuna mengenali gadis itu dan mendekatinya dengan hati-hati. Ia membawa Rimba ke rumahnya dan memberinya makanan serta pakaian. Arjuna mengajarkan Rimba banyak hal tentang dunia manusia berbicara, membaca, dan menulis. Awalnya, Rimba kesulitan menyesuaikan diri. Namun, dengan kesabaran Arjuna, ia perlahan belajar dan mulai merasa nyaman. Warga desa pun akhirnya menerima kehadiran Rimba setelah melihat kebaikan hati dan ketulusan gadis itu. Rimba juga menceritakan masa lalunya kepada Arjuna, termasuk tentang harimau betina yang telah merawatnya. Arjuna terkejut dan tersentuh oleh cerita itu. Ia kagum pada kekuatan dan keberanian Rimba yang mampu bertahan di tengah hutan liar. Seiring waktu, hubungan antara Rimba dan Arjuna semakin dekat. Arjuna melihat Rimba sebagai sosok yang unik, berbeda dari gadis-gadis lain di desa. Rimba, di sisi lain, merasa aman dan dihargai ketika bersama Arjuna. Keduanya saling melengkapi, seperti dua dunia yang berbeda, tetapi saling membutuhkan. Pada suatu malam di bawah cahaya bulan purnama, Arjuna mengungkapkan perasaannya kepada Rimba. Ia meminta Rimba untuk menjadi pendamping hidupnya. Dengan air mata bahagia, Rimba menerima lamaran itu. Meski masih canggung dengan adat manusia, ia merasa bahwa inilah takdir yang selama ini ia cari. Pernikahan mereka menjadi momen yang menggembirakan bagi seluruh desa. Namun, di dalam hati Rimba, ada rasa rindu kepada harimau betina yang telah menjadi ibunya.
Setelah pernikahan, Rimba dan Arjuna memutuskan untuk pergi ke hutan dan mencari harimau itu. Ketika mereka sampai di tempat yang dulu menjadi sarang Rimba, mereka menemukan harimau betina yang kini sudah tua dan lemah. Rimba menangis dan memeluk makhluk yang telah memberinya hidup. Arjuna, yang awalnya takut, akhirnya menghormati ikatan mereka. Harimau itu menghembuskan napas terakhir di pelukan Rimba, meninggalkan kenangan yang abadi. Rimba dan Arjuna kemudian kembali ke desa, membawa pelajaran tentang cinta, keberanian, dan kesetiaan yang telah mereka dapatkan dari hutan. Rimba belajar menjalani kehidupan sebagai seorang istri. Arjuna dengan sabar mengajarinya banyak hal tentang adat dan kebiasaan manusia. Rimba yang awalnya canggung mulai merasa nyaman dengan kehidupannya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ia sering bermimpi tentang hutan, harimau, dan masa lalunya. Arjuna, kata Rimba suatu malam, aku sering merasa seperti ada sesuatu yang hilang dalam diriku. Meski aku mencintaimu dan bahagia di sini, aku merasa ada bagian dari diriku yang masih tertinggal di hutan. Arjuna menggenggam tangan Rimba. Itu wajar, Rimba. Hutan adalah rumahmu dulu. Tapi sekarang, rumahmu adalah di sini, bersamaku. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, Rimba menyadari ada perubahan dalam tubuhnya. Ia merasa lemah dan sering mual. Seorang dukun desa memeriksa Rimba dan memastikan bahwa ia sedang mengandung. Kabar ini membuat seluruh desa bergembira. Namun, kehamilan Rimba tidak seperti wanita pada umumnya. Ia sering bermimpi melihat harimau betina yang merawatnya. Dan di dalam mimpi itu, harimau tersebut selalu berbisik, "Anakmu akan menjadi bagian dari dua dunia." Rimba mulai merasa cemas. Tubuhnya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dan ia merasa naluri liar seperti saat di hutan kembali muncul. Ia mampu mendengar suara dari kejauhan, mengenali bau dengan tajam, dan bergerak dengan gesit seperti binatang. Pada malam bulan purnama, Rimba melahirkan anak pertamanya. Proses kelahirannya penuh dengan kejadian aneh. Angin bertiup kencang, suara binatang dari hutan terdengar mendekat, dan cahaya bulan terlihat lebih terang dari biasanya. Ketika bayi itu lahir, semua orang terkejut. Bayi itu memiliki ciri fisik yang unik. Kulitnya halus seperti manusia, namun ada belang samar berwarna oranye dan hitam di punggungnya, mirip pola bulu harimau. Matanya tajam dan bersinar seperti mata seekor kucing besar. Rimba memeluk bayi itu dengan penuh kasih, tetapi warga desa mulai berbisik-bisik dengan takut. "Ini bukan bayi biasa," ujar seorang wanita tua. "Ia adalah anak hutan." Rimba dan Arjuna menamai anak mereka Satria. Meski berbeda, Satria tumbuh menjadi anak yang kuat dan cerdas. Namun, sejak kecil ia menunjukkan sifat-sifat yang mirip dengan harimau. Ia bisa memanjat pohon dengan mudah, berburu binatang kecil, dan bahkan mengaum ketika marah. Anak itu juga memiliki hubungan yang erat dengan hutan. Setiap kali diajak ke sana, hewan-hewan liar tampak mendekatinya tanpa rasa takut. Bahkan harimau liar yang tinggal di hutan terlihat patuh dan melindunginya. Warga desa semakin takut dengan keberadaan Satria. Mereka menganggapnya sebagai pertanda buruk. "Anak itu adalah kutukan," kata seorang pria. "Ia akan membawa kehancuran bagi desa ini." Namun, Rimba berdiri tegas melindungi anaknya. "Satria bukan kutukan," ujarnya. "Ia adalah anugerah dari hutan, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya." Ketakutan warga desa memuncak ketika Satria berusia 5 tahun. Pada suatu malam, seekor harimau liar masuk ke desa dan menyerang ternak. Warga menganggap itu ulah Satria, meski ia tidak tahu menahu. "Anak itu harus pergi," teriak seorang warga. "Ia membawa harimau ke sini." Rimba dan Arjuna akhirnya memutuskan untuk meninggalkan desa demi keselamatan Satria. Mereka kembali ke hutan, tempat di mana Rimba merasa lebih aman dan diterima. Di hutan, Satria tumbuh semakin kuat. Ia belajar dari ibunya tentang kehidupan di hutan, sementara Arjuna mengajarinya keterampilan manusia. Satria menjadi sosok yang luar biasa, perpaduan antara kekuatan alam dan kebijaksanaan manusia. Suatu hari, Satria bertemu dengan kawanan harimau liar. Anehnya, harimau-harimau itu tunduk padanya. Ia menjadi pemimpin mereka, menjaga keseimbangan antara hutan dan manusia. Rimba dan Arjuna hidup damai di hutan bersama Satria. Mereka percaya bahwa meski Satria berbeda,
Ia adalah jembatan antara dunia manusia dan alam liar. Kisah mereka menjadi legenda di desa-desa sekitar tentang seorang gadis hutan yang hidup bersama harimau dan melahirkan anak yang luar biasa. Hutan itu kini menjadi tempat suci, di mana manusia dan alam hidup berdampingan, semua berkat cinta dan keberanian Rimba, Arjuna, dan anak mereka, Satria. Thanks you guys telah mengikuti cerita ini. Jangan lupa untuk mendukung dan berbagi cerita ini kepada orang lain. Sampai jumpa di cerita berikutnya.